Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang Ustazah sayangi karena Allah, pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Arab. Jangan lupa menyimak sambil membuka buku paket ya. Bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Jika kalian belajar bahasanya Al-Quran, maka insya Allah kalian akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Selamat belajar anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 4 yang Ustazah sayangi karena Allah, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, pada musim corona seperti ini, Ustazah ingin menyampaikan bahwa ya kalian harus memiliki dua hal ya. Yang pertama adalah bersabar. Jadi Ustazah berharap kalian tetap bersabar dengan keadaan kita ini, dengan belajar yang masih online. Insya Allah ya, pembelajaran online ini demi kebaikan kita semua, terutama anak-anak sekalian, supaya kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Karena apa? Kita lihat di luar sana itu masih tersebar luas corona ya. Jadi meskipun secara online, Ustazah berharap sekali semoga kalian tetap semangat dan tetap siap dan semangat ya untuk belajar secara online. Kemudian yang kedua adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Karena apa, kita lihat di luar sana ya, Kota Madiun ini sudah mencapai 70 lebih orang yang terkena corona. Itu berarti sudah sangat banyak orang yang sakit, yang Allah uji dengan rasa sakit. Jadi ketika kita masih dalam keadaan sehat, kita harus tetap bersyukur. Semoga dengan syukur itu Allah tetap menjaga kita dari hal-hal yang buruk ya. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran kita bahasa Arab. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal ketika kalian membuka video ini, bahwa belajar bahasa Arab itu adalah belajar bahasanya Al-Quran dan hadis. Karena bahasa Arab ini adalah salah satu cara untuk kalian bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik ya. Jadi ketika kalian berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan Ustazah dengan baik, maka insya Allah kalian akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena itu tadi bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Nah, kemudian Ustazah lanjutkan ya pembelajaran kita seperti yang pekan lalu, yaitu tentang menyusun kalimat. Kemarin Ustazah sudah menyampaikan 3 kata yang bisa menyusun kalimat. Yang pertama adalah isim. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Kemudian yang ketiga adalah, yang ketiga kemarin belum ya. Yang ketiga adalah huruf ya, yaitu kata yang bisa menjadi pelengkap dan harus memiliki sambungan. Jadi huruf ini dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sambungannya supaya memiliki makna yang lengkap. Nah, contohnya apa saja? Di sini ada fi. Fi artinya adalah di. Kemudian yang kedua bi. Bi artinya adalah dengan. Kemudian yang ketiga adalah ila, artinya ke. Nah, ini baru contoh yang kecil ya, maksudnya ini baru 3 contoh. Sebetulnya masih sangat banyak sekali huruf ya. Nah, 3 ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sambungannya supaya memiliki arti yang pas. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang ini, kita lanjut di buku paketnya dibuka, yaitu pada halaman 15. Nah, ini halaman 15 ya nak ya. Kalian lihat pada kolom di sini. Nah, kolom paling atas di sini ada kata-kata, ada kalimat ya, ada kalimat. Nah, ini saya jelaskan melalui papan tulis ya. Di papan tulis saya kasih penjelasan pada halaman 15, yaitu fi'il mudhari ya. Kemarin fi'il itu terbagi menjadi 3 ya nak ya, yaitu yang pertama adalah fi'il madhi atau kata kerja yang telah terjadi. Jadi kalau kalian mengartikan itu harus ada kata telah ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari atau kata kerja yang akan atau sedang terjadi. Ini kata kerja yang sedang terjadi atau bisa diartikan dengan akan terjadi. Jadi tergantung kalimatnya seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga kemarin fi'il amr atau kata kerja perintah. Nah, sekarang yang akan kita bahas hari ini adalah fi'il mudhari atau kata kerja yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nah, fi'il mudhari ini punya ciri khusus yang insya Allah bisa kalian bedakan ya. Punya ciri yang sangat-sangat khusus, yaitu fi'il mudhari pasti diawali dengan salah satu di antara 4 huruf ini. Alif, nun, ya, dan ta. Jadi fi'il mudhari
pasti diawali dengan salah satu dari 4 huruf ini, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Itu ciri yang paling utama. Di depan sendiri pasti ada salah satu dari 4 ini. Tergantung kata-katanya apa ya. Kalau ana artinya saya, berarti depannya menggunakan apa? Menggunakan a. Kemudian atau alif ya. Kemudian misalnya nahnu berarti depannya menggunakan apa? Na. Ya, misalnya nadhabu, adhabu saya pergi, nun nadhabu kami pergi, ya misalnya contohnya apa? Yadhabu dia pergi, ta tadhabu kamu pergi. Nah, pokoknya pasti diawali dengan 4 ini. Ya, ya. Kemarin saya sudah membuat tasrif ya, tasrif yang yaf'alu, yaf'alani. Nah, itu di depannya ada 4 huruf ini kan? Kenapa? Karena itu semua adalah fi'il mudhari' ya. Kemudian nah, di sini setelah kalian mengetahui bahwa fi'il mudhari' itu selalu diawali dengan 4 huruf ini, sekarang kita lihat pada halaman 15. Kita lihat pada halaman 15 di sini ada 2 kata. Ada uridu, ada adhabu. Uridu, adhabu. Loh, kok 2? Nah, padahal seharusnya untuk kalimat itu tidak bisa kalau kita bikin 2 seperti ini. Ini kok 2? Tengahnya kok ada an-nya. Nah, jadi ini ada sebuah kaidah yang harus kalian tahu ya, bahwa jika ada 2 kata kerja bersampingan dalam satu kalimat ya, jika ada 2 kata kerja bersampingan dalam satu kalimat harus ada pemisahnya. Nah, pemisahnya apa? Yaitu berupa kata an. Ya, jadi ada 2 kata kerja. Tengahnya harus ada pemisah. Nggak bisa kalau sampingan langsung, tidak bisa. Harus ada pemisahnya. Yaitu apa? An. Ya. An. Lah, an ini artinya apa? Sebetulnya an ini punya arti ya. Artinya an itu adalah agar biasanya diartikan apa? Agar. Tapi kalau berada di dalam 2 kata kerja tidak diartikan. Ini hanya pemisah saja ya. Hanya pemisah saja. Contohnya di sini saya kasih contoh, ini tidak ada di buku ya. Contohnya uridu an adhaba. Kenapa tambahi an? Karena ada 2 kata. 2 kata kerja di sini. Ini kata kerja yang pertama uridu. Kemudian ini kata kerja yang kedua, adhabu. Ya, begitu ya. Uridu artinya apa? Ingin. Nah, uridu ini artinya apa? Ingin. Jadi, kalau depannya hamzah seperti ini, berarti apa? Dia memiliki arti ana atau saya. Uridu, aku ingin, an adhaba. Apa? Aku ingin pergi. Ya, di sini ada a juga. Ini menunjukkan saya. Jadi kalau di sini di sini a, di sini juga harus a. Kenapa? Karena ini satu kalimat. Satu kalimat. Kalau satu kalimat harus sama a dan a. Seperti itu ya. Misalnya depannya ya Ustazah. Depannya ya di sini satu kalimat, di sini ya. Sini ya, sini juga harus ya. Kalau dalam satu kalimat ya ada 2 kata kerja seperti ini harus sama depannya. A misalnya ya. Di sini tak, di sini tak. Di sini nun, di sini nun. Nah, jangan lupa untuk memberikan an sebagai pemisahnya. Uridu an adhaba. Aku ingin pergi ila. Nah, ila tadi artinya apa? Ke. Ini ila nggak bisa berdiri sendiri, harus disambung dalam satu kalimat. Harus ada sambungannya di dalam satu kalimat seperti ini. Kalau tidak, ya nggak bisa. Gitu, nggak ada artinya ini. Bukan nggak ada artinya ya, ada artinya tapi tidak bisa memiliki arti yang pas gitu ya. Aku ingin pergi ke masjid. Nah, gitu ya. Ke masjid. Nah, ini satu kalimat. Ini contoh kalimat. Nah, kemudian kita lihat pada halaman 15 di buku paket. Di sini ada 6 kalimat ya. Ada 6 kalimat. Uridu yang pertama saya baca ya. Uridu an adhaba ilal baqalah. Uridu an adhaba ilal baqalah. Saya ingin atau aku ingin
pergi ke toko. Uridu an adhaba ila sakan. Aku ingin pergi ke asrama. Uridu an adhaba ilal maktabah. Aku ingin pergi ke perpustakaan. Uridu an adhaba ilal mat'am. Aku ingin pergi ke rumah makan. Uridu an adhaba ilal fasli. Aku ingin pergi ke kelas. Uridu an adhaba ilal mustashfa. Aku ingin pergi ke rumah sakit. Oh ya, ada satu lagi yang Ustazah belum sampaikan ke kalian, yaitu kalau kalian menambahi an, ya, menambahi an seperti ini, huruf harokat yang terakhir dari kata kerja yang kedua harus berharokat fathah, ya. An di sini fathah, an di sini fathah, seperti itu. An fathah. Nah, harus fathah. Kenapa? Karena memang an ini setelahnya harus fathah. Kalian lihat di sini dhammah ya, di awal dhammah. Ini memang sudah, karena mereka yang depannya dhammah karena tidak ditambahi apa-apa, maksudnya tidak ada ditambahi an. Tapi kalau ketambahan an setelahnya harus harokat terakhirnya harus fathah seperti ini. Ini kalau tidak ada an adhabu. Tapi karena ada an dia jadi adhaba. Paham ya? Nah, itu saja materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Ustazah minta ini dibaca berulang-ulang ya supaya kalian bisa paham ya. Demikian materi dari Ustazah. Barakallahu fikum. Terima kasih karena telah menyimak penjelasan Ustazah dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.